Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah taktik kita. Wah, benar-benar sebuah hasil yang luar biasa mengguncang pekan pembuka Premier League ya. Siapa sangka tim promosi Hull City bisa sukses membungkam raksasa Manchester United 2-0 di MKM Stadium. Nah, hari ini kita bakal ngebedah secara mendetail setiap elemen taktikal di balik kejatuhan The Red Devils ini. Oke, agenda kita hari ini cukup padat. Kita akan membedah 5 poin utama. Mulai dari kejutan besar di awal musim, eksploitasi taktik bola mati Hull yang benar-benar mematikan, dominasi semu Manchester United, kokohnya tembok pertahanan The Tigers, sampai rekor-rekor kelam yang kini menghantui skuad United. Mari kita langsung mulai aja. Masuk ke bagian pertama, kejutan pembuka Premier League. Sebuah momen yang sangat bersejarah untuk kembalinya Hull City. Nah, coba kalian perhatikan kontras statistik pertandingannya. Jomplang banget kan? Manchester United benar-benar mendominasi dengan penguasaan bola sampai 71,6%, melepaskan 21 tembakan, dan nilai expected goals-nya nyentuh angka 1,81. Logikanya, secara probabilitas United ini harusnya cetak gol, tapi kenyataannya Hull City yang cuma pegang bola 28% tampil luar biasa efisien. Mereka sukses ngunci skor 2-0 dan ngamankan 3 poin penuh di laga pembuktian sekembalinya mereka ke kasta tertinggi sejak 2017. Bener-bener brutal. Lanjut ke bagian kedua, membedah taktik bola mati. Gimana keleluasaan dari skema tendangan bebas dan sudut ini jadi senjata mematikan. Manajer Hull City, Sergei Jakirovic, ini pinter banget mengeksploitasi celah struktural dari pertahanan skuad asuhan Michael Carrick. Kalau kita bedah alur waktu di babak pertama ini, bencananya tuh kelihatan jelas banget. Di menit ke-17, kekacauan dari tendangan sudut langsung dihukum tanpa ampun oleh Semi Ajayi. Terus, pas menit ke-38, ada tandukan brilian Noble Mendy yang menyambut tendangan bebas. Bayangin, dua situasi bola mati berujung 2 gol mutlak buat Hull tepat sebelum peluit turun minum. United benar-benar nggak berkutik. Nah, poin yang paling krusial adalah angka ini. 6. Sejak Michael Carrick balik buat ambil alih kursi manajer Manchester United, mereka udah kebobolan 6 gol cuma dari situasi tendangan sudut di kompetisi ini. Dan fakta yang bikin geleng-geleng kepala, di seluruh Premier League cuma ada 4 tim yang punya rekor lebih buruk dari mereka dalam periode yang sama. Ini sih jelas bukan sekedar lagi apes ya, tapi kelemahan taktis yang sangat mencolok yang sukses diekspos habis-habisan oleh lawan. Masuk ke bagian ketiga, dominasi semu Manchester United. Penguasaan bola yang, tanpa arah yang jelas. Kita semua tahu, sekadar pegang bola itu nggak sama dengan mengendalikan permainan. Angka 71,6% ini memang penguasaan bola tertinggi United di pertandingan Premier League sejak bulan September 2023 lalu. Tapi, buat apa nguasain bola selama itu kalau alur serangannya benar-benar steril dan tumpul? Mereka cuma muter-muterin bola di area aman aja, tanpa ngasih ancaman nyata buat ngebongkar formasi Hull. Ibaratnya cuma jalan-jalan di luar kotak penalti. Angka 34 ini ibaratnya menceritakan seluruh rasa frustrasi United di lapangan. Bayangin, 34 umpan silang dari permainan terbuka dilepasin secara membabi buta di laga ini. Menariknya, ini tuh jumlah umpan silang terbanyak mereka dalam satu laga Premier League selama hampir 8 tahun terakhir loh. Angka setinggi ini sebenarnya tanda bahaya. Ini nunjukin keputusaan taktis. Mereka nggak bisa nembus area tengah yang super padat. Jadi akhirnya ya umpan silang lambung cuma jadi opsi terakhir yang maksa banget. Bagian keempat, tembok kokoh sang harimau. Gimana Hull sukses ngebikin para pemain The Red Devils frustrasi berat. Hull City tuh ngelola fasi bertahan mereka dengan kedisiplinan yang luar biasa. Blok rendah yang mereka pasang bener-bener rapat, maksa penyerang United buat ngejauh dari zona bahaya. Dan disinilah ironi paling menyakitkan buat United. Di satu sisi, metric expected goals atau XG mereka itu nyentuh 1,81. Kualitas peluang segitu mah harusnya ada bola yang masuk ke gawang. Tapi di sisi seberang, 0 zong. Kok bisa ada jurang sejauh ini? Jawabannya jelas ada di ketangguhan sang kiper, Konstantinos Zoulakis. Dia bikin serangkaian penyelamatan krusial, termasuk nahan peluang emas Bryan Mbeumo dan sukses ngunci clean sheet sensasional di laga debutnya. Keren banget. Oke, kita masuk ke bagian kelima, rekor kelam United. Kita bakal bahas konteks historis dari hari pembuka yang berujung jadi bencana ini. Coba kita lihat gimana data Opta Analis merangkai pola sejarah yang lumayan kelam buat United. Pertama, ini adalah kemenangan Premier League pertama kalinya buat Hull City atas Manchester United, sekaligus mutusin rentetan 11 laga tanpa kemenangan ngelawan mereka.
Gila kan? Kedua, Manchester United sekarang tercatat kalah di laga pembuka Premier League dalam 4 dari 7 musim terakhir mereka. Dan fakta yang paling bikin nyesok, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Liga, United kalah di matchday pertama pas ngelawan tim yang baru aja promosi. Sejarah yang pasti nggak pengen mereka ukir. Terus nih, kalau kita gabungin laga hari ini dengan laga pembuka musim lalu, kita bakal nemuin inefisiensi yang udah masuk tahap kronis. Coba bayangin, musim lalu ngelawan Arsenal mereka lepasin 22 tembakan dan hasilnya 0 gol. Hari ini 21 tembakan ngelawan Hull dan hasilnya kembali nihil. Total 43 tembakan di 2 laga pembuka matchday pertama secara berturut-turut tanpa ngasilin satupun gol. Ini benar-benar nyorotin krisis lini serang yang parah banget di awal-awal kompetisi. Pada akhirnya ada satu pertanyaan provokatif yang tertinggal buat kita semua nih. Apakah kerentanan fatal dalam mengantisipasi bola mati, ditambah inefisiensi lini depan yang sebegitu parahnya, bakal menghancurkan ambisi Michael Carrick buat ngerebut gelar juara musim ini? Ini jelas PR masif yang butuh solusi instan kalau United masih pengen bertahan di jalur juara. Coba deh kalian pikirin gimana implikasinya ke skema taktik mereka ke depannya. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi bedah taktik kali ini dan teruslah menganalisa sepak bola dengan cerdas.